Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan menjelang pertarungan antara tim Indonesia melawan juara dunia Argentina sebentar lagi di Stadion GBK. Bocoran yang saya dapatkan info ini dari pelatih Lionel Scaloni. Ya, bagaimana susunan pemain yang akan dia terapkan menghadapi pasukan Sintayong. Memang ada rotasi seperti yang sudah dia janjikan untuk berhadapan dengan Indonesia, namun tetap Scaloni menyatakan timnya tidak akan menganggap enteng Indonesia, tidak akan menganggap remeh tim nasional Indonesia. Mereka bermain serius dan mereka ingin memenangkan laga dengan skor berapapun yang mereka akan tampil, ya. Terlepas tanpa Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Namun mereka meyakini bahwa mereka bisa menyelesaikan laga dengan baik, ya, untuk bisa memenangkan pertandingan melawan tim Indonesia. Ya, mereka akan memberikan hiburan tontonan yang baik bagi penonton di GBK. Ya, mereka juga sadar bahwa puluhan ribu, ya, pendukung tim Indonesia pasti akan menteror mereka. Tim Argentina memberikan dukungan, itu wajar saja di mata Scaloni. Dukungan dari penonton tuan rumah diberikan untuk tim nasionalnya. Makanya dia mengatakan bahwa Argentina akan bermain dengan sangat serius dalam pertandingan ini. Nah, siapa pemain yang sudah ditetapkan oleh Scaloni? Walaupun masih bisa berubah, tetapi terakhir yang bisa saya infokan di sini ada starting 11 yang muncul adalah penjaga gawang Geronimo Rulli. Ini penjaga gawang yang bermain di Villarreal. Karena penjaga gawang utama kita tahu bersama adalah Emiliano Martinez yang bermain di Aston Villa, dan ini adalah penjaga gawang yang membawa Argentina, ya, menjadi juara di Qatar pada tahun yang lalu mengalahkan Prancis di final. Sebenarnya mereka masih punya kiper, salah satu kiper yang juga bisa melakukan penampilan perdana dia di GBK, yaitu Walter Benitez. Ini Walter Benitez ini bermain untuk klub Eredivisie di Belanda bersama dengan PSV Eindhoven. Namun yang saya dapatkan di sini adalah Geronimo Rulli, ya, yang akan bermain. Ya, bisa saja itu pada menit-menit terakhir Scaloni bisa merubah dengan Benitez bisa bermain. Ya, kemudian di belakang itu ada 4 pemain belakang. Yang masuk adalah Facundo Medina yang bermain di Lens di Ligue 1 Prancis. Ada Germain Pesela di Real Betis. Ini Pesela ini yang membuat salah satu gol di antara 2 gol Argentina saat mengalahkan Australia, ya, Australia di Beijing kemarin dengan 2-0. Nah, selain Pesela itu ada Leonardo Balerdi, ya, Leonardo Balerdi bermain di Olympique Marseille, dan ada Nicolas Tagliafico bermain di Olympique Lyon. Ini 4 pemain belakang karena mereka bermain dengan 4 pemain flat di belakang. Nah, di tengah yang muncul adalah Giovanni Lo Celso yang bermain di Villarreal. Ada Leandro Paredes yang bermain di Juventus. Kemudian Ezequiel Palacios yang bermain di Leverkusen. Dan Facundo Buonanotte. Ini juga akan melakukan debut gemilang dia bersama dengan timnas Argentina melawan Indonesia. Ini Buonanotte ini bermain saat ini dengan klub barunya Brighton and Hove Albion. Nah, 2 di depan Alejandro Garnacho yang bermain di MU dan Julian Alvarez yang bermain di Manchester City. 2 striker yang berada di kota Manchester, dan saya kira dua-duanya bisa mencetak gol. Baik Alejandro Garnacho dan Julian Alvarez dalam pertandingan Indonesia terbuka peluang keduanya yang berada di garis depan untuk mencetak gol. Nah, kalau bicara dengan pemain lainnya yang kemungkinan, ya, jika starting 11 ini agak bergeser dan berubah di menit-menit akhir, yang akan masuk di posisi Facundo Medina itu, ya, adalah Nahuel Molina. Ini pemain dari Atletico Madrid. Itu yang ada. Kalau bergeser di antara Nicolas Tagliafico yang bermain dari sisi kiri, di sana akan muncul nama Marcos Acuña yang bermain di Sevilla. Itu kalau perubahan detik-detik akhir yang ada. Di sisi kanan Molina dan di sisi kiri Acuña yang akan masuk untuk mengisi posisi dari Medina dan Tagliafico. Oke.
tidak ada perubahan di bek tengah, saya pikir. Kemudian di gelandang, jika ada perubahan di saat akhir untuk masuk ke lapangan, ya, mungkin ada 2 jam begitu sebelum pertandingan mulai, ya, atau 1 jam sebelum pertandingan mulai. Saya pikir Guido Rodriguez yang bermain di Real Betis bisa masuk untuk mengisi posisi Leandro Paredes yang ada di sana, yaitu Guido Rodriguez. Ya, ada 2 nama lagi yang memungkinkan untuk masuk di sana. Ada Thiago Almada yang bermain di Atlanta United dan Lucas Ocampos yang bermain di Sevilla. Nah, Almada ini bisa mengisi posisi dari Facundo Buonanotte. Dia akan main di babak kedua, Facundo, dan Rodriguez akan main di babak pertama, atau Almada yang akan bermain di babak pertama. Lucas Ocampos juga bisa muncul, ya, di dalam starting 11-nya Scaloni, dan dia mungkin bisa mengisi posisi dari Giovanni Lo Celso. Itu kalau ada perubahan. Tetapi jika tidak perubahan, ya nama-nama tadi yang saya sebut yang akan main lebih dulu di starting 11 Scaloni, yaitu Geronimo Rulli, Facundo Medina, Germán Pesela, Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho, dan Julian Alvarez. Itu nama-nama yang nantinya akan tampil melawan tim nasional kita. Sementara itu di pihak lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menjanjikan bonus, ya, yang menggiurkan untuk pemain Indonesia kalau bisa menahan imbang saja Argentina. Bonus memang angkanya tidak disebut, tapi ini menggiurkan. Kalau saya pikir bagi Erick untuk mengeluarkan 7 miliar di saat kita bisa menahan imbang Argentina, itu kecil bagi Erick lah. Ya, kalau bicara dengan angka segitu kan, kalau ada 26 pemain saat ini, katakan dengan hasil seri ini masing-masing dapat 200 juta saja. Ya, baru 5,2 miliar. Kemudian sisanya itu dibagi, ya. Mungkin hampir 2 M itu atau 1,8 M itu dibagi oleh staf kepelatihan termasuk STY di sana dan manajer tim, ya, itu untuk membagi bersama. Jadi kalau dengan seri 200 juta saja buat satu orang itu sudah bagus untuk mereka dapatkan. Ya, jadi menarik memang untuk kita tunggu dengan bonus yang menggiurkan kalau menang. Nah, ini dia. Dengan seri aja udah menggiurkan, apalagi menang. Kata Erick, ini luar biasa kalau menang. Kalau memang berat, ya, sulit untuk mengalahkan Argentina. Tapi kalau sampai itu terjadi, ya saya rasa kalau untuk keluar 500 juta untuk satu orang tuh bisa lah bagi Erick. Nggak ada masalah untuk satu pemain 500 juta untuk mereka bawa. Ya, luar biasa memang kalau menurut saya. Dan kita tunggu, siapa tahu semuanya bisa terjadi di lapangan hijau di antara Indonesia lawan Argentina. Kelihatan memang berat, tapi segala sesuatu sekali lagi sepak bola itu bisa terjadi. Ya, sementara itu Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Otamendi yang tidak ikut pulang untuk berlibur pasti akan menonton laga ini, melihat perjuangan kalau disiarkan langsung dan mereka ikut menyaksikan rekan-rekannya bertarung melawan tim nasional Indonesia. Nah, kita akan tunggu, ya, pertandingan nanti di GBK antara Indonesia melawan Argentina. Kata Erick Thohir, berani main, punya nyali yang kuat, mental bagus, ya, jangan takut bermain tuh dengan nama-nama besar tim nasional Argentina, dan kita bermain lepas saja, menikmati permainan, jangan terlalu tegang, ya, untuk menghadapi tim Argentina. Ya, semoga bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari pertandingan ini. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.